Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Khairul Malik dengan NIM 04846725 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma pemrograman tugas 1. Di sini saya akan mengerjakan soal yang pertama. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudo kasus tersebut. Sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburannya 30% dari gaji pokok. Karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburannya 32% dari gaji pokok. Karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburannya 35% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburannya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburannya 38% dari gaji pokok. Sini membuat inputan pada flowchart dan pseudocode. Sini saya akan membuat sebuah flowchartnya. Saya sudah ada sebuah flowchart, saya sudah membuatnya. Di mana di sini ada sebuah terminator, sebuah simbol terminator di mana di sini memulai start, kemudian ada simbol input, ya, simbol pemasukan input yaitu adalah jam lembur. Kemudian di sini ada sebuah pernyataan if golongan A dengan gaji pokoknya 5 juta, golongan B dengan gaji pokok 6.500.000, dan if golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Kemudian di sini menggunakan switch case, pernyataan kembali, jika lembur 1 jam, maka gaji lemburnya kita isi dengan gaji pokok dikali dengan 0,30 atau 30%. Di sini menggunakan 0,30 menggunakan angka desimal karena untuk di pseudocode sendiri, untuk codingan sendiri, untuk menghitung persen menggunakan bilangan desimal itu 0,30. Kemudian statement yang kedua, jika lembur 2 jam, maka gaji pokok dikali dengan 0,32 atau 32%. Jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji pokok dikali dengan 0,34 atau 34%. Dan pernyataan berikutnya, jika lembur 4 jam, maka gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Dan jika lemburannya lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji pokok dikali dengan 0,38. Kemudian di sini ada sebuah outputnya, total penghasilan, itu diisi dengan gaji pokok ditambah gaji lemburannya. Kemudian output penghasilannya. Kemudian sini berakhir. Kemudian soal berikutnya membuat sebuah pseudocode-nya. Di sini start memulai, kemudian input golongan jam lembur, kemudian menggunakan pernyataan if, ya, menggunakan statement if, jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan sama dengan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Else if golongan sama dengan C, maka gaji pokoknya sebesar 9.500.000. Di sini ada sebuah codingannya.
Kita menggunakan public class dengan nama tugas 1, kemudian public static void main, kita import java.until.scanner, library dari Java ya. Kemudian di sini kita masih sistem out.print untuk memasukkan golongan yang kita pilih, golongan A, golongan B maupun golongan C. Kemudian sistem .outprint masukkan jam lemburannya. Di sini kita menghitung gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan pernyataan statement if. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if, jika golongan sama dengan B, gaji pokok sama dengan 6.500.000. Dan else if golongan sama dengan C, gaji pokok sama dengan 9.500.000. Kemudian kita melakukan select case jam lembur, memilih jam lemburnya menggunakan switch case. Pernyataan. Case yang pertama, case 1 atau 1 jam. Gaji lembur kita isi dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30%. Case yang kedua atau 2 jam, gaji lembur kita isi juga dengan gaji pokok dikali 0,32. Case yang ketiga, 3 jam, itu gaji lembur kita isi juga dengan gaji pokok dikali 0,34. Kemudian case yang keempat, 4 jam, gaji lembur sama dengan kita isi dengan gaji pokok dikali 0,36. Kemudian case yang lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5, gaji lembur kita isi dengan gaji pokok dikali 0,38. Kemudian kita akhiri selectnya, kita akhiri pemilihannya. Codingannya di sini menghitung gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan sebuah statement golongan if golongan sama, maaf, yang bawah menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur menggunakan statement if dan menggunakan sebuah statement jam lembur itu sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan kita isi gaji pokok dikali 0,30. Statement yang berikutnya jam lembur sama dengan 2, maka gaji pokok dikali 0,32. Pernyataan berikutnya jam lembur sama dengan 3, maka gaji pokok dikali 0,34. Dan statement berikutnya jika jam lembur sama dengan 4, maka gaji pokok dikali 0,36. Else jika bukan, atau kita buat di sini adalah statement jika jam lemburnya 5 jam atau lebih, atau jam lemburnya lebih dari sama dengan 5, maka gaji pokok dikali dengan 0,36. Kemudian sirkuitnya sendiri di sini ada total penghasilan, di mana total penghasilan itu kita isi dengan gaji pokok. Gaji pokok yang tadi kita masukkan golongan berdasarkan golongan ditambah gaji lemburnya berdasarkan gaji lembur yang dipilih. Kemudian di sini ada outputnya total penghasilan yang berisi gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian di sini pengakhiran atau selesai. Untuk codingannya sendiri, di sini kita akan menghitung total penghasilan. Di sini ada sebuah variabel total penghasilan, ya di mana isinya gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian output total penghasilan, kita sistem out.print untuk mencetak variabel total penghasilan. Kemudian input out class ini untuk menutup semua sintaks codingannya. Mari kita coba jalankan, kita tes codingannya. Di sini memasukkan golongan A, golongan B atau golongan C. Kita masukkan golongan A. Kemudian masukkan jam lemburnya. Kita masukkan jam lemburnya adalah 1 jam. Maka total penghasilannya adalah 6.500.000. Kita coba lagi jalankan. Kita masukkan golongan B. Jam lembur kita masukkan 1 jam.
Maka total penghasilannya ada di 8.450.000. Demikian tugas praktikum algoritma pemrograman tugas satu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.